Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Palembang pagi ini dan waktunya kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Dialog Palembang pagi ini. Pendengar, untuk perbincangan pada Dialog Palembang pagi ini kita akan membahas mengenai mudik gratis 2025, solusi aman tanpa motor. Karena banyak sekali dari kita ini yang ketika waktu mudik tiba ya, masih mudik menggunakan transportasi roda 2 ini. Nah, untuk mudik gratis 2025 ini juga ya, ini beberapa program mudik gratis ini pendengar masih terus dibuka pendaftarannya ya, karena sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan swasta juga melaksanakan mudik gratis Lebaran 2025. Jadi berdasarkan perkiraan arus mudik periode Lebaran 2025 ini akan berlangsung mulai H-10 tepatnya pada Jumat 21 Maret 2025. Sementara untuk puncak arus mudik itu diperkirakan terjadi H-3 Lebaran atau pada 28 Maret 2025 di hari Jumat nanti begitu. Nah, jadi pendengar, untuk membahas seperti apa solusi aman tanpa motor pada mudik gratis 2025 ini, saya sudah tersambung bersama narasumber via Zoom. Sudah bersama Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, Bapak R. Ahmad Fansyuri STMT. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Fansyuri. Ya, selamat pagi, Mbak Nata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa masih lancar, Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah masih lancar dan tambah semangat ini. Wih, tambah semangat ya. Di jalanan gimana Pak puasa? Puasa juga nggak nih pengguna jalan kira-kira? Wah, Puas. kalau pengguna jalan puasa ini dikhawatirkan ini inflasi meningkat ini karena pergerakan logistiknya akan terhambat ini. Berarti masih tetap seperti biasa begitu ya Pak ya kondisi? Iya, masih tetap aman, Baik, lancar, terkendali. aman, lancar, Alhamdulillah. terkendali, Alhamdulillah. Baik Pak Fansyuri, ini kita berbincang-bincang di pagi hari ini mengenai uh, mudik gratis 2025 ya. Bagaimana solusi aman tanpa motor, mengingat memang masih ada saja ya, bahkan bukan masih ada saja, banyak juga dari kita ini kalau misalkan mudik tuh pasti masih menggunakan transportasi roda 2 tersebut ya. Nah, yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu, sebenarnya untuk di tahun ini sendiri, apakah ada peraturan khusus begitu ya, tidak boleh menggunakan motor ataupun kalau boleh itu dengan jarak sekian-sekian gitu Pak? Iya, memang eh, kegiatan mudik ini kan merupakan rutinitas dari khususnya dari eh, Bisa Bu diterima Tata, dengan baik di suara sini? saya. Bisa Pak. Jelas Pak. Saya Iya. siap, baik. Baik, kami izin lanjutkan. Jadi kaitan dengan kegiatan mudik ini kan memang merupakan kegiatan rutinitas menjelang Idul Lebaran, baik itu Idul Fitri ataupun juga Idul Adha. Jadi memang kaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor sepeda ini memang kendaraan bermotor ini memang tidak ada larangan untuk digunakan. Namun keterbatasan dari sarana tersebut, baik dari sisi jarak, kapasitas angkut, dan juga eh, keterbatasan lain-lainnya yang berdampak akibat yang dapat berdampak terhadap keselamatan itu yang menjadi prioritas dari pemerintah, Mbak. Untuk itu pemerintah menganjurkan ketika kegiatan mudik ini diharapkan agar kita kembali menggerakkan kembali gerakan kembali ke angkutan umum untuk meningkatkan keselamatannya itu tadi, Mbak. Baik. Berarti kalau sosialisasinya apa sudah mulai dilakukan begitu Pak? Atau masih menunggu kita nih?
Kalau kegiatan sosialisasi penggunaan angkutan umum Mm-mm. memang terus kita galakkan, mulai beberapa tahun lalu telah kita launching dan sebagainya bekerjasama juga dengan kementerian. Kemarin juga sempat Pak Menteri, tahun lalu Pak Menteri Pak Budi Karya Sumadi dan juga tahun ini terus digalakkan. Nah, ini yang kita tetap sosialisasikan kembali adalah kegiatan mudik gratisnya menggunakan angkutan bis. Ya, Nah, ini sudah kita launching dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. ya. Pak Fansuri ini mohon izin, sepertinya ini memang ada kendala ya untuk koneksi kita di pagi hari ini ya, sehingga ini saya tidak bisa menangkap kembali suaranya Pak Fansuri nih Pak. Apa mungkin bisa bergeser sedikit begitu Pak? Baik, Halo. ya. Gimana Pak? Apakah koneksi internet kita stabil saat ini? Ini suaranya hilang muncul begitu Pak. Pak Fansuri. Baik. Mohon maaf nih pendengar ya, kita masih menanti segera tersambung kembali ya bersama Pak Fansuri karena ini memang sepertinya kita ada kendala ya dalam koneksi jaringan internet ini. Jadi suara beliau di sini terputus-putus kita menangkapnya ya. Anda juga masih bisa terus bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau bisa ke aplikasi RRI Digital ya. Jadi untuk Anda yang ada yang ingin ditanyakan mengenai mudik gratis 2025 ini bisa bergabung bersama kami. Nanti kami akan sampaikan langsung kepada kedua narasumber ya. Saat ini baru satu narasumber yang sudah tersambung bersama Kabid Angkutan Jalan di Sub Sumsel. Ada R. Ahmad Fansuri STMT yang sudah berbincang-bincang bersama kita via Zoom ini. Sudah tersambung kembali kah? Pak Fansuri gimana? Baik, mohon maaf, Pak. Kakak kayaknya ikut puasa nih internetnya. Oke, jadi kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan lancar ya Ya, Pak ya baik, sampai baik. akhir Ya, perbincangan mohon kita maaf. di pagi hari ini. Nah, jadi untuk sosialisasi penggunaan mudik gratis menggunakan transportasi umum begitu ya Pak ya. Hmm. Saat ini sudah mulai digalakan juga begitu dengan kepada masyarakat. Sudah kita sosialisasikan ke masyarakat, baik melalui media cetak, elektronik, juga media sosial. Sudah berjalan seminggu ini, Mbak Tata, kaitan dengan sosialisasi ini. Nah, mungkin nanti rencana di tanggal 17 baru kita buka pendaftarannya. Mhm. Respon balik dari masyarakat seperti apa Pak? Untuk kegiatan mudik gratis ini kan sudah tahun keempat, Mbak Tata. Iya, iya. Berjalan. Jadi antusias masyarakat itu sangat tinggi sekali. Namun Mhm. memang kami ini terkendala dari kesiapan sarananya sebenarnya. Kalau antusiasnya sangat tinggi, minatnya sangat tinggi, eh, namun kebutuhan kuota yang kita siapkan ini belum bisa mengakomodir secara keseluruhan dari kebutuhan masyarakat itu. Itu yang kendala utama kita. Namun kalau antusias sangat tinggi sekali masyarakat. Oke. Jadi strategi yang diterapkan oleh Dishub sendiri untuk mengatur dan mungkin mengawasi bahkan juga terkait dengan sarana dan prasarana ini seperti apa nih Pak? Kita mulai dari mungkin dari kegiatan sosialisasi yang telah Mm-mm. berjalan. Terus nanti ada tahapan pendaftaran, ada verifikasi kepada para pemudik yang ingin menggunakan angkutan bus gratis ini. Nah, mungkin tahapan-tahapan itu yang terus kita lakukan, kita terus lakukan pembenahan agar dapat lebih maksimal lagi ke depannya, Mbak. Oke. Jadi kalau di Mudik Gratis 2025 ini apa yang berbeda dari mudik gratis sebelumnya begitu Pak? Oh iya.
Kalau perbedaannya sangat banyak sekali, Mbak. Karena dari Mhm. tahap awal pertama kita inisiasi dari Pak Gubernur, instruksi kepada kepala dinas untuk melaksanakan mudik gratis. Kita awalnya itu mulai mudik gratisnya hanya mengcover di wilayah Sumatera Selatan. Ya. Dari Palembang ke Musirawas, Palembang ke Prabu Muli, terus langsung ke Empat Lawang, Pagar Alam, dan sebagainya. Ataupun Palembang ke Oku Timur, Oku Raya. Namun tahun berikutnya ada permintaan lagi Pak kepada Pak Gubernur, bagaimana kalau ada penambahan rute, jangan hanya mudik ke dalam Sumsel, ke wilayah Sumsel, luar Sumsel juga. Akhirnya kita tambah lagi kegiatannya, mudiknya ditambah ke daerah Padang, daerah Medan, dan juga ada daerah Jawa, kita tambah rutenya. Jadi ada rute ke luar itu ada Palembang ke Medan, ke Padang Sidempuan, juga ada Palembang ke Bukit Tinggi, terus ada ke Palembang ke Solo, sampai ke Lubuk Basung yang Kalau untuk Jawa, Sumatera. Pak? Nah, kalau Sumatera tadi ada tambahan lagi sebenarnya tahun ini, ada Palembang ke Lampung. Oh, Rupanya banyak Palembang, juga iya Palembang ke masyarakat ke Lampung. Lampung. Oke. Apa ini mudik plus rekreasi atau seperti apa? Tapi minatnya sangat tinggi, makanya dibuka juga Palembang ke Lampung. Nah, untuk Jawa dulu Palembang Solo sama Palembang Surabaya. Nah, tahun Mhm. ini kita ada tambah lagi rutenya. Ternyata banyak juga minat masyarakat ke Jogja. Jadi Mhm. kita tambah Palembang Jogja, Palembang Solo, terus Palembang Bandung. Nah, Bandung ini juga tinggi minat masyarakat ke Bandung. Makanya kita penuhi juga Palembang Bandung. Ternyata banyak juga ya untuk apa provinsi-provinsi yang dituju begitu ya penambahan di tahun ini mulai dari Sumatera Iya, dan juga Jawa ya. Berarti Sumatera tuh paling banyak peminatnya Lampung begitu ya Pak ya, ke Lampung ya. Lampung sama Padang. Oh, Lampung dan Padang ya. Iya. Kalau Jawa tadi Yogyakarta begitu ya Pak ya. Iya. Solo, Yogyakarta yang Oh, banyak. oke, baik. Nah, kerjasama kita dengan instansi yang lain ya, instansi terkait untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pemudik nih apa saja nih Pak? Kita kan ada kegiatan forum lalu lintas. Ya. Intinya dari kegiatan forum lalu lintas itu adalah kegiatan kita berkoordinasi, baik itu kepada instansi vertikal ataupun instansi horizontal, seperti dengan pihak kepolisian, pihak Ditlantas, dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Sumatera Selatan, juga Dinas Kesehatan, dan juga Jasara Harja untuk pengcoveran asuransinya. Nah, ini tetap terus kita berkolaborasi dalam rangka pemenuhan keselamatan lalu lintas di jalan ini, Mbak. Hmm. Itu yang terus kita galakkan, yang terus kita koordinasikan. Di samping juga kita membantu mempersiapkan prasarana, prasarana pendukung untuk kegiatan kegiatan mudik gratis ini. Seperti kesiapan-kesiapan rest area dengan berkoordinasi dengan pihak jalan tol, juga kegiatan-kegiatan seperti kita mempersiapkan rest area di terminal-terminal yang ada dengan berkoordinasi kepada Balai Pengelolaan Transportasi Darat kita wilayah Sumatera Selatan, baik terminal tipe A ataupun tipe B. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan mudik gratis ini nanti terminal-terminal itu juga bisa digunakan sebagai tempat rest area apabila para pemudik atau pengguna jalan itu mengalami kelelahan atau mau istirahat atau hanya sekedar untuk ngopi-ngopi, menghilangkan rasa kantuk, bisa juga mampir di rest area yang ada di terminal-terminal kita, baik terminal tipe A, tipe B, ataupun juga tipe C, kalau memang tipe C-nya berada di jalur mudik. Oke, baik Pak Fansuri kita tahan dulu ya. Ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tata. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan. Posisi di mana saat ini Pak? Masih di Bandung Timur. Bandung Timur. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak narasumber. Ini tentang Ya, pagi Kak Irwan. masalah mudik. Karena saya udah 6 tahun Pak nggak jadi pemudik, jadi penonton saja kan. Seperti sekarang makan. Kan saya tinggal di Bandung Timur Pak, di yang dilalui jalur nasional kan di sini. Sudah pada terkenal yang main nagreg lah seperti itu. Pak, ini. Begini Pak, kan ada istilah mudik gratis di sini ya bagi para pemudik. Nah, apa memang ya saya bukan pemudik tapi ingin tahu juga bertanya.
apakah mudik gratis itu pertama bersyarat, kemudian itu ya sebetulnya yang membayar transportasi ini dari Pemda atau di pihak pengusaha. Itu yang bikin sebelum mengerti di sini. Maaf ya Pak, kok gitu aja. Nah, tapi muka ditahu perlu nanya kan kayak yang halinya seperti itu. Nah, kemudian mudik gratis. Nah, di sini Pak, saya kira saya juga punya kerabat tuh Pak yang di Lahat, kadang-kadang setiap tahun seragam suka pulang ke sini, suka pulang juga. Nggak tahu sekarang nih. Nah, apakah ada Pak mudik gratis luar pulau, misalnya luar provinsi, itu kan seperti halnya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Nah, seperti itu hanya terbatas dalam pulau atau misalkan dalam pulau saja. Begitu mungkin isu pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Fansyuri. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ini udah lumayan Mbak, 6 tahun nggak mudik kayaknya. Jadi kegiatan dengan mudik gratis ini Pak Ahmad Irwan, bahwasanya kegiatan ini memang kita berkolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha di wilayah Sumatera Selatan untuk dalam rangka penyediaan sarana dan prasarananya. Untuk penyediaan sarana prasarana di wilayah Sumatera Selatan dari Kota Palembang menuju ke 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan ini kita memang menggunakan anggaran APBD. Nah, untuk kegiatan di luar Pulau Jawa kita bekerja sama dengan pihak ketiga, mitra-mitra kerja kita yang bersedia membantu penyediaan sarana. Jadi kita hanya menerima sarana, contohnya dari PTBA, dia menyediakan 2 sarana bis untuk diperbantukan mudik gratis. Nah, kita kolektifkan. Terus ada dari Bank Sumsel menyediakan bis juga gratis, kita kolektifkan. Kita meminta support dalam bentuk sarana kendaraan. Jadi itu yang kita gunakan untuk kegiatan mudik gratis di luar Pulau Sumatera menuju ke Jawa, Pak Ahmad Irwan. Nah, kaitan dengan kerabat ini kalau memang coba dikontak lagi, kalau memang bisa mau mudik, ikut mudik gratis, monggo mumpung ada momennya ini nanti. Ada juga rute yang ke Palembang, ke Bandung ini Pak Ahmad Irwan. Siapa tahu sudah 6 tahun nggak ketemu bisa silaturahmi di tahun ini. Mungkin sementara itu Mbak Tata. Sudah dijawab ya Pak Ahmad Irwan ya. Lanjut lagi, sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Tata Idin. Selamat pagi, sama Bapak siapa di mana Pak? Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak. Ya. Siapa sumbernya? Ada Pak Fansyuri nih Pak dari Dishub Sumsel, Kabit Angkutan Jalan Dishub Sumsel. Iya. Oke, selamat pagi ya Pak Sansuri. Pagi Pak Zakaria. Pak mau tanya ini Pak ya, masalah mudik gratis ini kapan pelaksanaannya? Kemudian balik dari lebarannya kapan? Kemudian syarat-syaratnya gitu ininya itu syarat untuk mudik gratis itu. Kemudian masalah soal ini Pak ya, masalah soal keselamatan daripada mudik gratis ini. Apakah dari pihak Dishub itu menyelenggarakan semacam cek and recheck kendaraan yang akan digunakan itu, apakah sudah baik atau belum? Mohon penjelasannya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak Fansyuri. Baik, terima kasih Pak Zakaria di Kenten. Jadi rencana kegiatan mudik gratis ini memang akan kita buka pendaftarannya dengan melakukan scan QR code online di tanggal 17 Pak. 17 ini sampai 17 Maret sampai dengan terpenuhnya kuota. Kita perkirakan sekitar seminggu. Nah, untuk pelaksanaan mudik gratisnya nanti serentak dilaksanakan pelepasannya oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Terminal Alang-Alang Lebar tanggal 27 Maret 2025. Nah, kegiatan mudik gratis ini kami informasikan juga, Mbak Tata, sebenarnya tidak hanya menggunakan bis, tapi juga ada yang difasilitasi menggunakan kereta api. Dari Palembang, stasiun Tanjung Karang, stasiun Kertapati, menuju ke stasiun Tanjung Karang, dan juga stasiun Kertapati ke arah Linggau, Lubuk Linggau.
Nah, untuk kesiapan sarana, memang sebenarnya seluruh armada angkutan umum itu wajib memenuhi persyaratan teknis layak jalan. Jadi pasal 48 itu di Undang-Undang 22 tahun 2009 bahwasanya setiap kendaraan bermotor di jalan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis layak jalan. Namun tentunya kita harus juga memastikan karena tidak semua pelaku usaha ini taat dengan aturan. Terkadang ada juga pelaku usaha yang eh, belum taat dengan ketentuan-ketentuan ini. Untuk itu, sebelum sarana angkutan bis umumnya digunakan untuk kegiatan mudik gratis, minimal 1 hari sebelum keberangkatan kami melaksanakan ramcek ke pool kendaraannya ataupun di tempat rest area dia parkirnya. Setelah kita cek, kita uji layak jalan, kirnya hidup, administrasinya hidup, baru kita bisa rekomendasikan untuk keberangkatan besok harinya di tanggal 27 Maret 2025. Mungkin demikian Pak Zakaria. Baik, jadi jangan khawatir begitu ya Pak ya, Ya. untuk menggunakan fasilitas yang sudah disediakan ya. Oke, silakan pendengar untuk bergabung kembali bersama kami. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Caca. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Putra Banten, Bayung Lincir Mbak Caca. Putra Banten tapi di Bayung Lincir ya, Iya silakan. betul. Ya, silakan. Halo Pak Narasumber. Jadi Ya. pertanyaannya gini Pak, Halo Pak. misalnya kalau mau berangkat berarti harus siap di Palembang. Apa dijemput ke rumah kan untuk pemberangkatan? Yang kedua, apa tetap masih ada arus baliknya? Begitu. Oke. Ya cuma itu aja Mbak Caca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fansuri ini kalau berangkat gimana? Jemput di rumah apa ada tempat tempat titik kumpul Jadi, begitu ya? Terus berlaku juga nggak untuk iya, arus balik ya? iya. Kalau seandainya kita jemput di rumah, mungkin akan kewalahan kita jemputnya, Mbak. Karena total seluruh pemudik yang menggunakan bis ini kan seluruhnya 903 seat. Kalau 900 semua kita jemput, mungkin habis waktu kita untuk penjemputan saja. Jadi Pak Putra, kami mohon maaf, mungkin kita tidak bisa jemput. Ini kegiatan untuk mudik gratisnya kita fokuskan di satu titik, Pak, di Terminal Alang-Alang Lebar, di KM 12, di Kota Palembang. Jadi, para pemudik yang ingin menggunakan bis gratisnya setelah mendaftar dan diverifikasi, silakan berkumpul di Terminal Alang-Alang Lebar. Dilepas jam 9 pagi sama Pak Gubernur. Jadi, sebelum jam 9 sudah harus ada di sana. Apalagi untuk pemudik-pemudik yang ke arah luar Pulau Sumatera atau luar Sumatera Selatan karena biasa banyak barang yang dibawa, banyak barang oleh-oleh untuk sanak handai taulan keluarga di sana. Nah itu dihimbau minimal 2 jam atau 3 jam sebelumnya sudah di lokasi untuk dilakukan boarding barangnya. Nah kaitan dengan kegiatan baliknya untuk saat ini kita belum menyelenggarakan Pak. Karena rata-rata untuk balik ini bervariasi waktunya. Ada yang izin tidak kerjanya pendek, ada yang panjang. Jadi untuk memfokuskan satu titik belum belum bisa kita akomodir. Namun ke depan mungkin akan kita coba juga komunikasi dengan instansi kita, khususnya instansi yang sama, contoh Dinas Perhubungan Provinsi di daerah tujuan, apabila berkenan juga nanti ada kegiatan baliknya. Karena yang terpenting itu yang mampu mengakomodir atau mengkondisikan eh, sistem administrasi dan pendaftaran di lokasi tujuannya itu. Nah, kalau memang sudah terintegrasi, mungkin mudah-mudahan bisa di kemudian hari ada kegiatan mudik dan juga kegiatan baliknya. Baik. Baik, terima kasih mungkin Mbak Data. Ya, sudah dijawab ya pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya untuk program mudik gratis ini berapa kuota nih Pak Sumsel menyediakan? Ya, baik. Kegiatan mudik gratis ini tadi yang di awal saya sampaikan bahwasanya kegiatan kita ini terfokus di angkutan darat tahun ini, ya ini kegiatan angkutan bis dan juga angkutan kereta api. Nah, untuk kegiatan angkutan bis yang kita gunakan itu untuk seat yang kita sediakan di dalam area Provinsi Sumatera Selatan totalnya sekitar
479 seat yang terbagi ke dalam 5 area. 5 area. Contoh satu area itu Palembang, nanti melewati Kayu Agung, lewat ke Martapura, Oku Selatan, juga nanti ada yang ke Batu Raja, nanti ada juga yang rute lintas timurnya ke Muba, Musirawas dan sebagainya. Itu totalnya 479 seat dengan 14 bis. Nah, untuk ke luar Sumatera Selatan, Mm-mm. baik itu di Padang, Medan, Bandung, Jogja, tadi ada Solo, ada Lampung, Mm-mm. total kendaraan yang kita sediakan ada totalnya sekitar 11 bis. Oke. Ini semua bantuan dari pihak ketiga yang sudah berperan aktif mendukung kegiatan ini. Total dari seatnya sekitar 424 seat yang kita sediakan. Jadi Oke. total keseluruhan dengan kereta api berkisar, kalau kereta api itu totalnya sekitar 1.200-an yang diberikan mudik gratis bekerja sama dengan Bank Sumsel. Jadi setelah kita kumulasi antara kereta dengan angkutan bis total sekitar 2.100, Mbak, 2.100 totalnya. ya. 2.100. Baik. Jadi nanti kita lanjutkan kembali. Ini sudah ada pendengar kembali nih yang bergabung bersama kita di sini, Pak. Selamat pagi. Pagi, Sama Bapak siapa di mana, Pak? dengan Pak Anton Pak Anton di mana, Pak Anton? di Macan Lindungan. Pak Anton di Macan Lindungan, silakan, Pak. Iya, pagi Mbak Tata, Pak Andris, dan Pak Panzyuri. Yang mau saya tanyakan Pak, mungkin beberapa titik yang jadi posko mudik gratis Lebaran tahun ini Pak. Oke, baik. Itu saja. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Anton sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak Fansuri, ini untuk titik kumpul satu saja apa memang ada yang lain nih, Pak? Iya. Baik, Pak Anton. Kalau titik kumpul untuk mudik gratis, satu titik Mhm. di Terminal Alang-Alang Lebar. Oh, 2 titik berarti. Mohon maaf, 2 titik. Satu di Terminal Alang Lebar untuk kegiatan bis. Mhm. Satu titik lagi di Stasiun Kertapati, kegiatan kereta api. Oke. 2 titik. Lalu untuk kegiatan mudik gratis. Ya. Tapi kalau untuk titik-titik posko pelayanan, Mhm. banyak yang disediakan. Termasuk di rest area tol, terus di pintu gerbang keluar tol. Dan tahun ini alhamdulillah juga ada kegiatan fungsional, kegiatan tol Palembang ke arah Betung, Mbak, untuk mengurai kemacetan di wilayah lintas timur Palembang Betung. Nah, di situ juga di exit tolnya ada posko juga, posko pelayanan juga. Di samping di setiap terminal-terminal tipe A dan juga di setiap rest area telah ditentukan atau titik posko yang telah ditentukan oleh kabupaten kota bekerja sama dengan pihak Polres setempat. Baik, Mungkin sudah. demikian, Mbak. Ya, sudah dijawab ya Pak Anton ya. Selanjutnya pendengar juga kita masih tunggu juga untuk Anda yang berpartisipasi di WhatsApp ya 082179279090 atau juga bisa chat kami di aplikasi RRI Digital ya. Dan bisa juga langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ini saya ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dulu nih Pak. Ada Mbak Pur. Selamat pagi Bapak. Izin bertanya nih, biasanya untuk Sumsel mudik gratisnya itu bisa kemana saja? Apakah berlalu juga untuk ke Pulau Jawa? Nah, bagaimana daftarnya? Ya, tadi di awal sebenarnya sudah disampaikan ya. Ke Pulau Jawa itu ada fasilitas mudik gratis juga. Nah, mungkin Pak Fansuri bisa disampaikan kembali ya, Jawa nih di mana saja yang sudah yang akan kita laksanakan. Lalu daftarnya juga bagaimana? Silakan Pak. Baik, Mbak Pur, mungkin kami informasikan kembali karena sebagai ajang sosialisasi kami berterima kasih juga dengan RRI bisa lebih luas lagi informasinya. Bahwasanya memang untuk kegiatan mudik gratis ini kita bagi menjadi 2 area, Mbak Pur. Area di dalam kota, dalam Provinsi Sumatera Selatan, seluruh 17 kabupaten kota kita lalui dengan angkutan bis, dan juga yang keluar Sumatera Selatan. Contoh di Sumatera Selatan ada dari Palembang menuju ke Medan. Medan itu 2 titik itu, Kota Medan dan juga Padang Sidempuan. Satu lagi Padang. Padang ini sangat sangat tinggi peminatnya. Rupanya orang-orang awak ketika mudik Lebaran ini dijadikan momen benar untuk silaturahmi ke kampung halamannya. Makanya Padang juga diberikan dua tempat titik kumpul tujuan akhirnya. Satu di
Kota Padang Bukit Tinggi, dan yang selanjutnya ke Kota Padang dari Palembang menuju ke Lubuk Basung yang agak jauh sedikit. Nah, untuk Pulau Sumatera ada ke Bandung, ke Solo, ke Jogja, dan ditambah yang ke arah Pulau Sumatera juga ke arah Lampung, Mbak Pur. Ini Mbak Pur dipersilakan kalau ada rencana mudik gratis, jangan menggunakan motor jauh kalau ke Pulau Jawa. Jadi manfaatkan kegiatan mudik gratis ini dengan cara nanti bisa melihat atau mengunjungi website kita, website perhubungan di eh, di Sumsel Prop Go ID atau juga di IG, Instagram kita dan sebagainya. Nanti ada barcode-nya, Mbak. Barcode-nya kita scan, nanti langsung bisa ngisi formulir untuk kegiatan mudik gratis. Tentunya dengan mengupload KTP, KK, dan satu lagi persyaratannya ada, Mbak. Kita harus taat pajak nih, jadi harus ada tanda bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah kita bayar, baik itu mobil ataupun motor. Nah, itu mungkin prosedur untuk pendaftaran mudik gratisnya. Oh, berarti Silakan Mbak Purn syarat diikuti. yang terakhir itu harus gitu ya Pak ya? Ya, ini juga untuk menunjang kegiatan pendapatan asli daerah Mm-mm. dalam rangka itu nanti biar kita bisa lebih optimal lagi tahun-tahun berikutnya untuk penyediaan sarananya. Oh, Karena hubungan dengan PAD nanti, semakin kita taat pembayaran pajak kendaraan bermotor, penggunaan administrasi, PAD kita tinggi, mungkin juga porsi untuk kegiatan mudik gratis bisa ditambah oleh pemerintah. ya, oke. Ini saya bacakan dulu kembali pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp-nya kita di 082179279090 dari 08127331 sekian. Selamat pagi. Seperti biasa yang ingin saya tanyakan setiap mudik, setiap momen mudik dari pemerintah adalah posko mudik itu kan bisa dimanfaatkan oleh semua pemudik begitu ya Pak ya untuk istirahat gitu kan. Ada apa lagi saja nih Pak di tahun 2025 untuk posko mudik sendiri gitu. Silakan Pak Fansuri dijawab. Di posko mudik itu biasanya di samping kita bisa melaksanakan rest area ataupun menghilangkan penat untuk menghilangkan ngantuk dan sebagainya, ada disediakan makanan ringan, mungkin minuman dan sebagainya. Di posko juga ada pemeriksaan kesehatan, Mbak, gratis. Nah, itu kalau sana kita pusing-pusing kepala atau ada badan-badan lemes, bawaan puasa dan sebagainya, tapi jangan langsung minum ya. Bisa istirahat dulu sambil dicek tensi darahnya atau sambil konsultasi dengan Ya. pihak kesehatan dari dinas kesehatan yang ada di posko-posko itu bisa dimanfaatkan. Atau nanti kalau seandainya kita sudah kurang sehat, bisa minta obat-obat juga di sana di posko pelayanan itu. Oke, berarti sama seperti tahun-tahun sebelumnya begitu ya Pak ya. Pemeriksaan Iya. kesehatan di sana tetap masih ada ya. Di samping itu juga mungkin kalau seandainya kita, kan ini masyarakat mudik ini kan kadang tergantung dengan map, Mbak. Ya. Ketika hilang sinyal, contoh kita tadi di awal-awal tadi hour-hour internetnya, nah ketika kita bingung, wah ini ada posko silakan mampir. Nanti di sana bisa diarahkan untuk rute-rute perjalanan, pertimbangan juga kondisi cuaca, kondisi lalu lintas, dan alternatif-alternatif rute yang bisa kita gunakan ketika terjadi crowded yang panjang di satu titik. Oke, baik. Menyediakan takjil juga nggak nih Pak untuk pemudik yang misalnya gitu ya? Kan 27 tuh masih puasa kan Pak? Jadi kalau Iya, misalkan benar. pemudik ingin membatalkan puasanya pas masuk waktu berbuka gitu. Nah, untuk kota. Ya, Pak Mansuri mungkin bisa diulang nih suaranya hilang kembali tadi. Saya kalau hilang ini harus datang ke posko nih untuk meminta informasi. Jadi kegiatannya biasanya kalau di posko itu kita menyediakan juga Mbak untuk minuman-minuman ringan yang sudah disiapkan, dan juga ada makanan ringan juga untuk snack apalagi menjelang kegiatan
berbuka puasa. Jadi silakan didatangi posko-poskonya. Mudah-mudahan akan tetap konsisten penyediaan dari konsumsi yang di posko-posko yang untuk memberikan pelayanan tadi. Baik ya, sudah dijawab ya pertanyaannya. Yang lainnya juga masih kita terima begitu ya. Begitu masih ada beberapa menit ke depan untuk perbincangan kita di Dialog Palembang pagi ini pendengar. Nah, jadi untuk meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan begitu ya untuk di program mudik gratis 2025 ini dan juga mengurangi resiko kecelakaan dan penumpukan kendaraan selama mudik, langkah apa nih Pak yang diambil oleh Dishub Sumsel sendiri? Jadi langkah-langkah yang telah kita ambil, tentunya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tidak bisa berdiri sendiri, harus tetap bersinergi dengan mitra-mitra kerja, dengan pihak kepolisian, baik Dirlantas ataupun dengan Satlantas Polres setempat di kabupaten kota, untuk terus melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha, khususnya di para penyedia angkutan-angkutan umum yang untuk kegiatan mudik gratis, maupun juga kegiatan angkutan umum yang memang kegiatan reguler untuk pengangkutan. Di samping itu juga kita senantiasa menjelang kegiatan mudik Lebaran ini melaksanakan ramcek secara bersama-sama. Ramcek ini penting untuk mengingatkan kembali para pelaku usaha untuk taat dengan aturan, untuk memastikan kelaikan teknis kendaraannya, agar kegiatannya dapat berjalan dengan aman, lancar, selamat sampai tujuan. Di samping itu juga dari pemerintah pusat dan juga biasa dari kita juga akan melaksanakan surat edaran turunan untuk kegiatan pembatasan kendaraan, Mbak, untuk angkutan barang. H-7, H+7 itu biasanya dilakukan pembatasan kendaraan untuk angkutan barang di luar angkutan-angkutan sembako. Angkutan-angkutan dilarang itu contohnya mungkin angkutan bahan tambang, bahan galian, material, bahan bangunan. Nah, itu dilakukan pembatasan juga untuk kendaraan-kendaraan sumbu 3 ke atas. Itu dilakukan pembatasan kendaraan. Dan yang terakhir mungkin kita juga dari perhubungan, juga dari pihak tol, itu kita mempersiapkan mobil derek. Memang dalam kegiatan arus mudik ini kita tidak berharap terjadinya eksiden, terjadinya kecelakaan, namun itu tetap harus kita persiapkan untuk antisipasi apabila ada kegiatan yang mengalami kecelakaan ataupun mogok di jalan yang perlu pelayanan jasa derek. Nah, kita dari perhubungan juga dari pihak tol yang menggunakan jalan tol itu juga ada mobil derek yang bisa kita manfaatkan untuk evakuasi emergensi di jalan, Mbak. Mungkin itu yang salah satu langkah-langkah yang kita persiapkan. Berarti mobil dereknya ini dia stay-nya di beberapa titik atau gimana nih Pak nantinya? Mobil dereknya ada di beberapa titik yang memang kita standby-kan. Contoh kalau di tol sudah positif, kita pastikan ada di tol Palembang Lampung, juga Palembang Prabu Muli Indralaya. Nah, untuk di luar tol, kita ada beberapa daerah yang kita standby-kan, Mbak. Contohnya untuk kegiatan derek ini ada di menghilang kembali nih Pak suaranya Pak. Kabupaten Oku, dan terakhir di posko Kota Pagar Alam. Nah, ini beberapa titik yang kita persiapkan mobil dereknya. Oke, Pak Fansuri izin ya, mohon maaf banget, bisa diulang kembali nggak untuk beberapa titiknya itu ada di mana? Tadi baru itu udah menghilang kembali suaranya Pak. Iya. Silakan Baik, Pak. Mbak, ya. Ya. Puasa bener nih internet nih, mohon maaf. Kami ulang kembali untuk titik-titik standby-nya kegiatan mobil derek kita, pelayanan mobil derek kita ada di 7 titik
Yang pertama di posko induk kita di Dinas Perhubungan Prop Sumsel. Yang kedua di poskonya Kota Palembang. Yang ketiga ada di posko di Kabupaten Musi Banyu Asin. Keempat di posko di Kabupaten Banyu Asin. Yang kelima di poskonya Kabupaten Ogan Ilir. Yang keenam di posko Kabupaten Oku untuk mengcover wilayah Oku Raya. Yang ketujuh posko di Kota Pagar Alam untuk mengcover area Muara Enim, Lahat, Pagar Alam. Itu ada 7 posko untuk kegiatan dereknya, Mbak. Baik. Jadi itu nanti misalnya ya terjadi sesuatu atau pemudik membutuhkan bantuan derek ya di lokasi yang berdekatan dengan standby-nya mobil derek tersebut gitu. Berarti ini Iya. petugas yang akan menghubungi seperti itu ya, Pak ya? Kita ada kontak personnya di Oh, oke. itu. Nanti bisa juga dicek di website kita atau di media sosial kita untuk Mhm. kontak person mobil derek di 7 wilayah tersebut. Nah, Mhm. nanti kontak di mana lokasi kecelakaannya, insya Allah akan dilakukan bantuan emergensi oleh petugas kita. Oke, berarti kita sebagai pemudik tuh bisa langsung menghubungi ya, Pak ya, tanpa Iya, perantara petugas begitu ya, Pak ya? iya, langsung ke petugas mobil dereknya, langsung Mhm. dikontak nanti, standby mereka 24 jam. Oke, baik. 24 jam loh pendengar ya. Iya. Oke, kalau misalkan 24 jam ternyata tidak tersedia, nah nanti boleh tanyakan kontaknya Pak Pansuri ya, bisa hubungi Iya. beliau langsung. Siap. Jadi narahubung nanti saya. Siap. Oke, ya Pak gimana nih kata 24 jam kan, nah biasa kan begitu kan Pak, apalagi ini di dalamnya keadaan panik gitu kan. Iya. Baik, ini saya bacakan kembali nih, ada WhatsApp masuk di 0821 7927 9090 ya. Tidak disebutkan namanya dari pendengar kita. Selamat pagi Pak. Yang saya ingin tanyakan adalah saya sebenarnya ingin juga menggunakan fasilitas dari pemerintah ini ya untuk mudik gratis 2025 di tahun ini. Nah, saya mau tanyakan gini Pak, bagaimana nih soal pengawasan di Sub sendiri ya dalam mengatur dan apa nih? Oh, mengatur dan mengawasi jalur-jalur mudiknya untuk memastikan bahwa keselamatan kita dan kenyamanan kita sebagai pemudik itu benar-benar diperhatikan. Baik, silakan nih Pak Fansuri. Iya. Jadi untuk kaitan dengan pengaturan dan pengawasan, ini terus kita laksanakan bersama dengan mitra-mitra kerja kita. Contoh kemarin kita sudah bersama-sama dengan mitra, baik itu kepolisian, kabupaten kota, kita melaksanakan pengecekan jalur-jalur alternatif dan juga memastikan fungsional tol di Palembang Betung, Mbak. Nah, itu salah satu contoh yang kita aksi yang kita laksanakan secara bersama untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pelaku usaha, para pemudik yang akan menggunakan rute-rute itu, Mbak. Di samping kegiatan-kegiatan lainnya, contoh patroli dari para petugas, baik dari Satlantas Polres setempat dan juga di pemantauan di posko-posko kita. Oke. Nah, ini berhubung Pak Fansuri udah spill soal petugas-petugas lainnya ya, patroli dan lain-lain ya. Saya juga mau tanyakan, ini masih berlaku tidak tilang saat mudik nih, Pak? Eh, selama kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu ada ada kebijakan, Mbak, Ya. menjelang mudik ini Hamin H plus itu fungsi penegakan hukumnya sebatas teguran, sosialisasi, pembinaan, tidak sampai ke penegakan hukum. Namun sebelum Hamin H plus itulah dilakukan penegakan hukum biasanya untuk ketaatan. Pada saat kegiatan arus mudik tidak dilaksanakan misalnya, tidak dilaksanakan penegakan hukum, penilangan. Dan biasanya Baik. untuk tahun ini juga biasa seperti itu nanti. Oke, baik ya.
Baik, kalau begitu Pak Fansuri ini kita harus akhiri perbincangan kita karena ini nggak berasa semua pertanyaan juga sudah kita jawab dari pendengar ya. Ini sudah mau jam 9 juga, kita harus akhiri perbincangan kita. Nah, tapi sebelum diakhiri nih Pak, apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita? Mungkin ingin menyampaikan kembali juga bagaimana protokolnya nanti ketika mau mudik mudik mengunjungi keluarga gitu kan, atau pulang kampung lah ya, apalagi menggunakan fasilitas dari pemerintah Mudik Gratis 2025. Bahkan mungkin ada edukasi lain atau ingatan-ingatan lain juga gitu kepada pendengar dan juga pemirsa RRI. Silakan nih Pak. Iya. Baik, ke para pemirsa, mungkin melalui RRI ini kami juga kembali mensosialisasikan kegiatan kita untuk peningkatan keselamatan di jalan ini, bahwasanya keselamatan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak hanya dari kita, dari kami bersama mitra untuk memastikan ini, namun juga ada tanggung jawab dari para pelaku usaha juga dari para pengguna jasa untuk pemenuhan keselamatan ini. Dalam bentuk apa tanggung jawab kita? Contoh mungkin untuk kegiatan mudik ini, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dari sisi sarana, terus rute yang kita lalui, terus kondisi SDM kita, fisik kita, kesehatan kita. Nah, ini harus kita jaga. Hal sepele yang sering kita lalaikan, namun ini sangat penting, contohnya kesiapan sarana, Mbak. Contoh pengecekan dari rem, ke mesin, juga untuk setirnya, mungkin ada kegiatan sepele atau tidak. Nah, ini harus kita pastikan. Kalau untuk angkutan umum, ada petugas yang melakukan pengecekan, ada ramcek. Nah, untuk kendaraan pribadi ini kan kita sendiri yang tahu seberapa sehatnya mesin kita, itu kita sendiri yang tahu. Nah, itu untuk itu kami menghimbau ke masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan mudik agar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dari sisi sarana, juga rute prasarana yang akan kita lalui, dan juga kondisi dari kesehatan kita. Di samping juga kita harus ingat, berkendara itu maksimum 8 jam dan dilaksanakan istirahat 1 jam. Atau diselang, 4 jam berjalan, setengah jam istirahat, berjalan lagi 4 jam, setengah jam istirahat. Nah, ini sudah merupakan ketentuan agar kita patuhi guna meningkatkan keselamatan dan keamanan di jalan. Dan yang terakhir, kami menghimbau untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk rute jauh. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyediakan angkutan mudik gratis untuk wilayah Sumatera Selatan dan juga untuk keluar Sumatera Selatan. Nah, kami berharap masyarakat dapat menggunakan semaksimal mungkin kegiatan ini, dan kami mohon juga doanya agar kegiatan ini dapat kita tingkatkan di kemudian hari, agar kuotanya dapat lebih banyak lagi. Karena keluhan-keluhan dari masyarakat terkadang itu, kok terlalu sedikit kendaraan. Nah, mari kita doa bersama, semakin luas kegiatannya, semakin banyak mitra usaha yang mau bergabung, berbagi untuk penyediaan sarana ini, sehingga cakupannya dapat lebih luas kembali, Mbak. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Fansuri sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita tunggu update selanjutnya begitu ya Pak ya, untuk disampaikan kepada publik kembali seperti apa nanti untuk Mudik Gratis 2025 ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita sudah berbincang-bincang bersama narasumber kita, Kabid Angkutan Jalan di Sub Sumsel, R. Ahmad Fansuri, STMT, dalam perbincangan Mudik Gratis 2025, solusi aman tanpa motor. Mohon maaf juga kami sampaikan ya untuk narasumber dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya, Andreas Leonardo, belum bisa tersambung untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lainnya untuk pembahasan yang sama, beliau bisa bergabung bersama kita di Dialog Palembang pagi ini. Demikian Dialog Palembang pagi ini, saya Tata Edin, selamat pagi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.